Halo semuanya, kembali lagi di video analisa fundamental mingguan bersama Amandana. Dan ini merupakan analisa fundamental mingguan yang berlaku dari tanggal 7 sampai 11 Februari 2022. Seperti biasa di video analisa fundamental ini saya akan memberikan tentang kalender ekonomi yang terjadi di minggu lalu dan yang akan terjadi di minggu depan, sekaligus berita-berita apa yang sedang hangat-hangatnya terjadi yang dapat mempengaruhi market forex. Salah satunya adalah ketentuan dari kebijakan moneter dari Bank Sentral Dunia. Di sini ada ECB, The Fed, dan ada BOE juga. Oke, seperti biasa jika teman-teman suka dengan video seperti ini, teman-teman bisa like dulu videonya, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan seputar analisa fundamental, teman-teman bisa ke kolom komentar di bawah. Seperti biasa, pertama saya akan memberikan dulu tentang recap kalender ekonomi yang terjadi di minggu lalu. Oke, di minggu lalu itu di hari Selasa ya, karena di hari Senin kita tidak punya banyak banyak ada kegiatan ekonomi, jadi hari Selasa itu lumayan banyak, yaitu yang pertama ada NZD, trade balance-nya yaitu mulai berkurang menjadi minus 477 miliar 477 juta. Lalu untuk di Audi, interest rate-nya masih di 0,1. Ini akan saya jelaskan nanti di note. Lalu selanjutnya ada Euro Jerman unemployment change, lumayan besar penurunannya, itu bagus sekali. Untuk GDP sangat besar, dan ISM dan job manufacturing ini di luar perkiraan semua. Lalu di hari Rabu kita ada employment change yang dari NZD, yaitu turun menjadi 0,1, dan ADP non-farm employment change ini ternyata sangat banyak berkurang, yaitu minus 301.000, luar biasa sekali. Dan di sini ada yang namanya di hari Rabu itu CPI number untuk Euro, yaitu sebesar 5,1%. Di luar perkiraan, yaitu yang sekiranya akan turun menjadi 4,4, ternyata naik menjadi 5,1. Nah, angka CPI inilah yang menjadi kekuatan kenapa kalau teman-teman trading di Euro kemarin kebabat kena naik semua harganya. Karena inilah angka ini yang menyebabkan pada saat di hari Kamis ini, pada saat ada ECB press conference, ini saya lupa taruhnya, itu membuat harga tiba-tiba naik. Itu nanti akan saya jelaskan di note dan akan saya kasih lihat sedikit di chart nanti. Nah, di hari Kamis ini di minggu lalu untuk di BOE interest rate decision sebenarnya sudah disesuai dengan apa yang diperkiraan, yaitu menjadi 0,5 sebenarnya ini ya. Ini perkiraannya 0,5, aktualnya 0,5, ini belum diganti sebenarnya. Lalu untuk orang yang food, untuk kenaikan itu total menjadi 9 orang dan tidak mengubah untuk kenaikan menjadi 0, berarti tidak ada yang mengubah pandangannya untuk menaikkan suku bunga. Berarti semua setuju untuk menaikkan suku bunga di Inggris untuk di bulan berikutnya. Untuk di Euro sendiri sebenarnya masih interest rate-nya masih 0. Tapi kalau yang bingung kenapa kemarin itu pada saat trading di Euro USD, Euro Yen, Euro GBP, Euro Audi itu kenapa semua naik, terutama di Euro USD ya, itu naiknya luar biasa sekali. Itu nanti saya kasih tahu sedikit analisa fundamentalnya di notes nanti. Lalu di hari Jumat seperti biasa kita ada NFP. Tapi sebelumnya kita ada di hari paginya tuh ada RBA Monetary Policy Statement. Nah, di malam harinya ada NFP. Jadi teman-teman yang trading di pair USD pasti kena kocokan atas bawah bahasanya. Kena grafik atas bawah. Karena mengapa? Karena kita lihat bahwa NFP ini bagus angkanya, yaitu jumlah orang yang bekerja di Amerika sudah naik menjadi 467.000 orang. Dan pendapatan rata-rata per jamnya naik menjadi 0,7% di bulanan, dan secara tahunan naik menjadi 5,7%, yang dimana ini sangat jauh sekali dari perkiraannya. Apalagi dari NFP-nya, perkiraannya ini hanya sebesar 150.000. Dan kalau kita lihat angka sebelumnya, itu saya rasa cuma 200.000. Dan sekarang kenyataannya menjadi 400.000.
Tetapi ini tidak dibarengi dengan yang namanya tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran di sini justru malah naik menjadi 4,0%. Nah, disinilah ada tidak keseimbangan antara NFP dan tingkat pengangguran. Sebenarnya jika jumlah orang yang bekerja semakin banyak, sebenarnya jumlah pengangguran ini turun, tapi ini malah naik menjadi 4,0%. Jadi ini sangat jelek. Lalu untuk di Kanada, jumlah orang yang bekerja ternyata minus sampai 200.000. Tapi untuk angka unemployment rate-nya ternyata naik di sini sebenarnya, 6,5%. Nah, ini tidak bagus sebenarnya, ini belum diganti warna sebenarnya. Oke, jadi untuk di NFP kemarin, semulanya bagus, NFP semuanya bagus, kemudian ketika dilihat ternyata unemployment rate-nya ini tidak sesuai perkiraan, harga kemudian tidak sesuai perkiraan juga, yaitu yang mungkin awalnya naik kemudian tiba-tiba turun, seperti itu. Lalu untuk di minggu ini, kita di hari Senin tanggal 7 itu jam 8.30 pagi itu ada retail sales. Lalu di hari Selasa kita ada balance trade, ini sebenarnya yang lebih penting, jam setengah 10 malam. Lalu kita di hari Rabu nggak ada. Nah, untuk di hari Kamis ini teman-teman nanti perhatikan ya, di CPI-nya ini akankah akan naik atau tidak untuk di CPI number-nya, untuk di GBP, untuk di USD jam setengah 10 malam sebenarnya. Ini jamnya juga belum ganti di sini, jamnya belum ganti, tapi pair-nya benar. Untuk di USD angka CPI-nya benar, yaitu perkiraannya sebesar 7,2, sedangkan untuk core CPI-nya menjadi 5,9, seperti itu. Jadi nanti di hari Kamis ketika angka CPI ini lebih dari perkiraan sebesar 7,2%, maka otomatis The Fed sendiri nanti di bulan Maret, di bulan depan, akan sudah pasti menaikkan suku bunga, bisa langsung loncat menjadi 0,50%. Karena angka tingkat inflasi tahunan ini sudah sangat jauh sekali dari toleransi yang diberikan oleh The Fed, seperti itu. Lalu di hari Jumat kita ada balance of trade dari GBP, dan kita juga ada GDP quarter dan year on year untuk GBP juga. Jadi di hari Jumat diperhatikan adalah untuk yang ingin trading di GBP, seperti itu. Nah, di sini akan saya berikan notes-nya yang apa yang terjadi di minggu lalu tentang segala interest rate ataupun suku bunga yang terjadi, baik itu di RBA, Reserve Bank Australia, ECB, ataupun Euro, dan di BOE, Bank of England. Jadi yang pertama adalah yang sangat wow sekali pada saat di market adalah ECB. ECB di sini memberikan respon hawkish, yang dimana respon hawkish ini terjadi karena tingkat inflasi tadi, yang dimana naik menjadi 5,1% tingkat inflasinya. Tetapi untuk pernyataan Christine Lagarde sendiri sebagai Presiden ECB belum mengubah pandangannya untuk tidak menaikkan suku bunga tahun ini. Tapi karena di sini masih belum bahasanya, jadi kemungkinan di tahun ini para analis perbankan bisa dibilang itu pada bulan September sampai Desember itu ECB akan menaikkan suku bunganya dari 0,25 sampai 0,50. Karena bisa dibilang hanya central bank inilah yang belum menaikkan suku bunga dari semua central bank yang ada. Karena bisa dibilang kalau The Fed sendiri mulai Maret menaikkan suku bunga, tapi untuk ECB sendiri karena dari kemarin-kemarin pandangannya masih dovish, maka belum ada yang menyatakan untuk menaikkan suku bunga. Tapi karena kemarin itu ECB memberikan respon hawkish terhadap inflasi, yang juga stimulusnya ini akan berakhir juga di bulan Maret, maka otomatis ECB ini mulai hawkish lagi terhadap suku bunganya, seperti itu. Stimulus ekonomi yang diberikan ECB di sini akan dilanjutkan, tetapi dengan skala yang lebih kecil dan kemungkinan akan berakhir di tahun 2023. Di sini juga ECB yakin bahwa nanti pada saat di akhir tahun 2022, yang dimana tingkat inflasinya itu hanya sebesar 5,1, itu diharapkan bisa turun menjadi di bawah 2%. Tapi ECB juga akan bisa dibilang menghalalkan segala cara ataupun mengeluarkan tools-nya, mengeluarkan senjatanya, yang dimana itu
melakukan tapering seperti yang dilakukan oleh Amerika, melakukan tapering dan kemudian mulai menaikkan suku bunga seperti itu. Jadi pernyataan Christine Lagarde itulah yang memberikan dampak hawkish terhadap mata uang euro itu sendiri. Kalau teman-teman lihat di chart nanti, sebenarnya di euro itu kita lihat pandangannya sangat banyak sekali. Lalu untuk di RBA sendiri akan mengakhiri pembelian bond dan tidak akan segera menaikkan suku bunga di tahun ini. Seperti yang teman-teman tahu, untuk RBA kan interest rate-nya masih tetap di 0,1. Dan untuk pembelian bond-nya sendiri itu masih dilakukan sampai di akhir 2023. Tapi tidak memungkinkan juga jika nanti pada saat tingkat inflasi di Australia sendiri sedikit lebih besar dari perkiraan yang diizinkan oleh RBA, maka bisa dibilang bond itu akan mulai diperkecil pembeliannya, mengurangi pembelian bond, dan mulai akan menaikkan suku bunganya seperti itu. Nah, di sini sebenarnya kata-katanya BOE memang menaikkan suku bunganya menjadi 0,50% untuk melawan inflasi. Dan BOE sendiri karena tadi kan sudah saya kasih lihat itu 9 orang menyatakan setuju menaikkan suku bunga, dan di rencananya nanti akan menaikkan suku bunganya menjadi 0,75 nanti pada pertemuan berikutnya. Di sini untuk The Fed sendiri akan menjadwalkan kenaikan suku bunga sebanyak 4 atau 5 tahap di tahun ini. Jadi seperti yang sudah saya katakan di minggu lalu, itu The Fed yang berdasarkan The Fed Rate Monitor Tool itu yang saya kasih link dari investing itu. Kalau teman-teman ketinggalan linknya tuh bisa di video sebelumnya, di pin komen tuh sudah saya kasih tentang The Fed Rate Monitor Tool seperti itu. Jadi bisa dibilang setiap rapat dari The Fed itu akan memberikan sinyal untuk menaikkan suku bunga. Nah, bulan Maret menjadi bulan yang penting untuk 3 central bank, yaitu ECB, The Fed, dan BOE. Dari ECB sendiri bahwa di bulan Maret nanti pada saat mereka rapat itu, mereka akan memberikan pandangan ekonominya ataupun proyeksi ekonomi yang akan mereka lakukan di di tahun 2022 ini. Apakah tetap akan bersikap hawkish, tapi hawkish ini tidak terlalu hawkish, yang dimana suku bunganya belum bisa untuk dinaikkan karena masih ada bantuan stimulus ekonomi, walaupun stimulus ekonomi ini skalanya lebih kecil dari sebelumnya yang di tahun 2021 seperti itu. Tapi jika ternyata nanti ECB mulai ada kata-kata hawkish yang lebih tinggi lagi, yaitu misalnya mulai memberikan kayak memberikan masukan terhadap para membernya apakah akan menaikkan suku bunga atau tidak di tahun ini. Nah, maka itu menjadi sinyal hawkish yang bisa bilang lebih tinggi. Maka otomatis mata uang euro semua akan terbang seperti itu. Lalu untuk The Fed sendiri pada saat di bulan Maret, seperti yang sudah saya kasih di bulan lalu, bisa dibilang untuk saat ini 100% member dari The Fed itu setuju untuk menaikkan suku bunganya sebesar 0,50% di bulan Maret seperti itu. Dan untuk BOE sendiri ini masih sekitar 75% dari total membernya untuk di bulan Maret itu akan menaikkan suku bunganya menjadi 0,75%. Karena untuk melawan inflasi yang tertinggi sejak 30 tahun terakhir. Begitu juga dengan yang terjadi di Amerika sendiri, seperti itu. Jadi ketiga negara ini, baik itu Euro, Inggris, dan Amerika, itu sebenarnya mengalami tingkat inflasi yang bisa dibilang sangat parah. Oleh karena itu, bantuan-bantuan ekonomi mulai diperketat ataupun mulai dikurangi, dan suku bunga bank mulai dinaikkan secara cepat, seperti itu. Lalu untuk berdasarkan chartnya, untuk yang kemarin sebenarnya kan sudah sempat naik nih untuk DXY-nya ataupun indeks dolarnya. Untuk indeks dolar sendiri kemarin kan sudah lewatin break resisten, tetapi karena kita melihat adanya berita yang tidak ataupun harga itu mulai dikoreksi di market, maka kemudian harga bergerak turun. Dan pada saat NFP kemarin sebenarnya harganya naik
harga mulai naik, dan kemudian ketika tahu employment rate itu ternyata jelek, maka harga turun sedikit, seperti itu. Kalau teman-teman lihat trade-nya yang di euro, terutama di euro pound ya. Euro pound itu pada saat di jam berapa nih? Jam 8, jam 9. Ini harga sempat turun di bawah support sebelumnya, yaitu di harga 82.000. Nah, ini terjadi ketika pihak dari Bank of England memang menaikkan suku bunganya dan ada sikap hawkish dari Bank of England. Tapi karena beberapa menit kemudian adanya press conference dari ECB itu yang dinyatakan bersifat hawkish, maka otomatis harga dari euro pound ini mulai terbang cukup tinggi. Seperti itu. Dan semua mata uang euro ini semuanya naik. Mulai dari euro USD naik, lalu kita ada euro yen juga sama naik, lalu juga ada euro Swiss franc juga sama-sama naik, lalu ada euro Kanada juga sama-sama naik, euro Audi juga sama-sama naik. Jadi semua mata uang, semua pair euro yang ada di forex ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan, seperti itu. Apalagi euro USD sangat tinggi dan euro yen juga bisa dibilang sangat tinggi. Inilah dampak dari yang namanya sifat hawkish dari ECB itu sendiri. Jadi untuk di minggu depan, dampak dari ECB sendiri saya rasa masih berdampak di market, karena saya rasa karena ini harga sudah terbang cukup tinggi, yang saya rasa ini market sudah mulai overbought juga hampir di semua pair euro, baik itu euro USD, euro CHF, euro yen, euro Audi, euro Kanada, itu saya rasa sudah mulai overbought semua. Jadi harga pasti akan retrace. Nah, untuk teman-teman bisa ambil posisi buy nanti kalau sudah selesai retrace-nya. Untuk indeks dolar sendiri nanti pada saat di hari Kamis itu kan ada CPI number. Jadi untuk di CPI number hati-hati aja. Nanti ketika memang angka CPI number itu tinggi, maka otomatis nilai dolar ini bisa akan loncat. Nilai US dollar itu akan naik. Mata uang pair dari dolar baik itu euro, pound, Aussie dan New Zealand itu biasanya akan mengalami gejolak yang cukup tinggi seperti itu. Walaupun euro ini saat ini bersifat masih bullish, GBP masih dominan, masih biris, Aussie masih biris dan New Zealand masih biris. Berarti untuk yang pada saat di hari Kamis ketika tingkat inflasi itu dinyatakan lebih tinggi dari perkiraan, otomatis pair dari GBP, Aussie dan New Zealand itu pasti akan mengalami drop yang cukup signifikan juga, terutama di Aussie dan New Zealand, seperti itu. Apalagi Aussie kan tidak akan menaikkan suku bunganya, otomatis ini pasti akan drop cukup jauh, seperti itu. Kalau kita lihat juga nanti indeks dolar, karena keseluruhan indeks dolar ini secara daily trennya ini masih naik. Kalau kita lihat tren secara weekly, jika kita perhatikan nanti di bulan Maret, awal Maret itu saya rasa untuk indeks dolar masih punya chance untuk bisa bergerak sampai ke 100 nanti. Ke 100 hanya terjadi jika nanti harga bisa break 97. Ketika 97 ini break, yang dimana ini merupakan ada shooting star di sini, maka otomatis harga akan dari indeks dolar akan naik. Maka harga dolar akan mahal kembali, seperti itu. Oke, teman-teman, jadi sekian aja untuk analisa fundamental mingguan kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan kalau teman-teman punya saran, masukan, atau apapun itu, teman-teman bisa langsung ke kolom komentar, nanti saya akan baca dan respon di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah like, terima kasih sudah share, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di analisa fundamental mingguan berikutnya. Bye-bye.